Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Rahman yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang e-commerce yang membahas mengenai yang pertama ada pengertian e-commerce, yang kedua ada manfaat e-commerce, yang ketiga ada perkembangan e-commerce, dan yang keempat ada e-commerce dan e-business. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Ade Rahmawati, yang kedua ada Khalifah, yang ketiga ada Mas Murroh, yang keempat ada Rokman, yang kelima ada Sagita Putriani, dan yang terakhir yaitu ada saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Materi yang pertama itu akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian e-commerce. Apa sih e-commerce? E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan lewat media elektronik. E-commerce juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic e-commerce atau perdagangan elektronik, dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face. Dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda salah satu pada sistem berdagang yang digunakan yaitu melalui media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Nah, di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih itu, aktivitas e-commerce juga adalah suatu penerapan dari e-business atau bisnis elektronik. E-commerce juga adalah sebuah contoh penerapan kolaborasi teknologi antar informasi dan komunikasi. Bidang ekonomi menggunakan teknologi internet. E-commerce merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi. Di samping memanfaatkan teknologi digital, e-commerce ini juga membutuhkan database, email, dan juga teknologi lain yang non-internet. Misalnya saja dalam mengirim barang dan cara membayar produk dari e-commerce. Contoh e-commerce yang ada di Indonesia diantaranya seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan masih banyak yang lainnya juga. Yang selanjutnya, manfaat dari e-commerce. Salah satu manfaat dari e-commerce itu memiliki beberapa modal yang jenisnya yang berbeda. Kehadiran e-commerce juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, bukan hanya bagi pihak penjual, namun bagi para pembeli juga bisa merasakan manfaatnya Secara umum, ada beberapa keuntungan dalam penggunaan customer. Di antaranya, jangkauan pasar yang luas. Dengan kehadiran e-commerce, maka penjual memiliki jangkauan pasar yang lebih luas karena berbasis pada sistem online global. Yang pertama, bukan hanya bisa menjangkau market dan dalam negeri, namun juga luar negeri, karena saat ini ada banyak platform e-commerce yang dapat membantu pihak penjual untuk menjual produknya di berbagai negara. Yang kedua yaitu bisa mengurangi infrastruktur. Dengan menggunakan e-commerce sebagai basis penjualan, sebuah perusahaan tidak harus lagi membuka cabang di berbagai wilayah. Karena apa? Karena dengan satu toko online saja sudah bisa menjangkau seluruh bagian suatu negara Secara umum juga ada beberapa jenis e-commerce yang berkembang di tanah air. Yang pertama itu ada business to business. Nah, jenis e-commerce satu ini memiliki skala paling besar. Karena apa? Karena transaksi yang dilakukan adalah antar perusahaan. Pada business to business, kegiatan transaksi diaplikasikan secara fisik dan elektronik, dan konsumennya adalah suatu kelompok dan juga menjalankan bisnis Contohnya adalah distributor, reseller, dan sebagainya. Dan yang kedua ada consumer to business. Nah, dalam jenis consumer to business, transaksi penjualan dilakukan oleh pihak konsumen, sedangkan pasarnya perusahaan adalah target. Jadi individu memberikan penawaran mengenai sebuah produk berupa barang atau jasa Dan yang selanjutnya, yang ketiga ada business to consumer. Ini adalah jenis consumer yang paling terkenal khususnya di Indonesia, di mana produsen atau perusahaan atau pihak penjual memasarkan produk secara langsung dengan konsumer atau pengguna sebagai mangsa pasar. Jadi diibaratkan seperti toko retail berbasis online, di mana pembeli bisa membeli produk secara eceran tanpa jumlah minimal tertentu Kepada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan misalnya saja desainer grafis dan yang menawarkan skillnya Yang selanjutnya, yang keempat ada consumer to consumer. Jenis consumer ini dilakukan dari konsumen ke konsumen. Klasifikasinya terdiri dari dua model, yaitu classified dan marketplace. Classified dan marketplace. Kalau dalam classified
buyer dan seller melakukan transaksi secara langsung. Sedangkan dalam marketplace, konsumen atau penjual memerlukan platform untuk tempat melakukan transaksi. Contohnya, marketplace adalah Shopee. Dan yang selanjutnya yang kelima, business to administration. Pada jenis konsumen ini, perilaku bisnis penjual produk barang ataupun jasa dengan menjadikan lembaga pemerintahan sebagai sebuah pasar gitu. Yang selanjutnya yang keenam ada online to offline. Di zaman modern sekarang ini, jenis e-commerce satu ini sangat populer, di mana pihak seller melakukan kegiatan promosi gitu, mencari pembeli dan menyediakan produk dengan memanfaatkan jaringan online sebagai media gitu. Transaksi yang dilakukan juga dalam bentuk tender gitu. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh anggota saya. Baiklah, saya Sagita Triani akan melanjutkan materi kedua yang membahas tentang e-commerce berdasarkan produk yang dijual. Yang pertama yaitu e-commerce physical good. E-commerce physical good merupakan e-commerce yang fokus di dalam menjual produk barang fisik online. Barang-barang ini dapat berupa pakaian, makanan, minuman, peralatan elektronik, pernak-pernik, dan sebagainya. E-commerce physical good di dalam penerapannya memerlukan adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli, yaitu untuk biaya kirim dan pajak. Kelebihan dan kekurangan e-commerce physical good. Yang pertama yaitu kelebihan. Variasi produk yang luas. E-commerce physical good menyediakan pilihan produk yang luas dan beragam dari berbagai merek dan kategori, memungkinkan konsumen untuk memilih produk sesuai dengan preferensi mereka. Pengiriman yang cepat dan mudah meskipun memerlukan biaya tambahan. Pengiriman produk fisik dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, terutama dengan opsi pengiriman kilat yang tersedia. Kepercayaan merek. Membeli produk fisik dari merek yang terpercaya dan terkenal dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk yang mereka beli. Yang kedua yaitu kekurangan. Biaya logistik tambahan. Salah satu kelemahan utama adalah adanya biaya tambahan seperti biaya pengiriman dan penanganan yang dapat meningkatkan total biaya transaksi bagi konsumen. Keterbatasan ruang penyimpanan. Bisnis e-commerce harus menghadapi keterbatasan dalam ruang penyimpanan untuk menyimpan stok barang yang dapat mengakibatkan masalah kelebihan atau kekurangan stok. Resiko kerusakan atau kehilangan barang. Selama proses pengiriman, terdapat resiko kerusakan atau kehilangan barang yang dapat terjadi, yang dapat memengaruhi kepuasan pelanggan dan meningkatkan biaya penggantian barang. Keterbatasan pengalaman belanja. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan pengalaman belanja online, pengalaman fisik seperti mencoba pakaian atau menguji produk elektronik tidak dapat direplikasi sepenuhnya dalam lingkungan online. Tingkat pengembalian yang tinggi. Beberapa produk fisik memiliki tingkat pengembalian yang tinggi, yang dapat menjadi beban tambahan bagi bisnis e-commerce dalam hal biaya pengembalian dan penanganan. Contoh platform e-commerce physical good yang terkenal di Indonesia adalah Shopee, Lazada, Tokopedia. Ketiga platform tersebut menyajikan berbagai jenis produk fisik mulai dari pakaian, makanan, barang elektronik, bahkan peralatan rumah tangga. Yang kedua yaitu e-commerce digital good. E-commerce digital good merupakan e-commerce yang memfokuskan produk yang dijualnya berupa benda-benda digital atau digital good, sehingga konsumen dalam hal ini tidak melihat bentuk fisik dari produk yang dibelinya, namun dapat merasakan dan menggunakan produk tersebut, umumnya melalui komputer maupun akses internet. Kelebihan e-commerce digital good. Distribusi global. Produk digital dapat dijual secara global tanpa hambatan geografis, memungkinkan perluasan pasar potensial ke seluruh dunia tanpa harus memikirkan biaya pengiriman internasional. Biaya produksi yang rendah. Produk digital umumnya memiliki biaya produksi yang rendah karena tidak ada biaya bahan baku, manufaktur, atau logistik yang terkait. Hal ini memungkinkan margin keuntungan yang lebih tinggi bagi pemilik produk. Peluang kreativitas e-commerce digital membuka pintu bagi inovasi dan kreativitas yang lebih besar dalam pengembangan produk baru dan cara pemasaran yang unik. Karena tidak terbatas oleh pembatasan fisik seperti produk fisik, pembaruan dan peningkatan mudah. Produk digital dapat diperbarui atau diperbaiki dengan mudah secara online, memungkinkan pemilik produk untuk meningkatkan fungsionalitas atau mengatasi bug tanpa perlu mengeluarkan versi baru secara fisik. Pengukuran dan analisis yang lebih mudah. E-commerce digital menyediakan data dan analisis yang lebih kaya tentang perilaku pelanggan, pembelian, dan interaksi online, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan informasi yang tersedia.
Kekurangan e-commerce digital good, tingkat persaingan yang tinggi. Pasar e-commerce digital sering kali sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang menawarkan produk serupa. Hal ini dapat membuat sulit bagi pemain baru untuk memasuki pasar dan bersaing. Kurangnya kontrol kualitas karena produk digital dapat diunduh dengan mudah, ada risiko bahwa konsumen mungkin mendapatkan versi yang tidak sah atau tidak berkualitas dari produk digital yang dapat merugikan reputasi merek. Contoh platform e-commerce digital good yang terkenal adalah Apple Store, Google Play, dan Steam. Ketika platform tersebut menyediakan berbagai jenis produk digital seperti musik, video, game, dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau diakses secara online setelah pembelian. Yang ketiga yaitu e-commerce service good. E-commerce service good adalah bentuk perdagangan elektronik yang khusus menawarkan produk berupa layanan saja. Dalam e-commerce ini, konsumen dapat memperoleh berbagai jenis layanan yang mereka butuhkan melalui platform online, dan mereka membayar layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harga yang telah disepakati bersama. Contoh layanan yang dapat disediakan melalui e-commerce service good meliputi pemesanan hotel, tiket pesawat, kursus online, jasa konsultasi, dan berbagai layanan lainnya. Dalam konteks ini, transaksi yang terjadi adalah pembelian layanan atau jasa yang tidak berwujud secara fisik, tetapi memberikan manfaat atau nilai tertentu bagi konsumen. Karakteristik e-commerce service good, produk berupa layanan. E-commerce service good menawarkan produk berupa layanan atau jasa yang tidak berwujud secara fisik atau tetapi memberikan manfaat atau nilai tertentu bagi konsumen. Fokus pada interaksi dan pengalaman. Karakteristik utama dari layanan adalah interaksi langsung antara penyedia layanan dan konsumen. Oleh karena itu, e-commerce service good sering menekankan pada pengalaman pelanggan yang memuaskan. Kustomisasi layanan yang ditawarkan dalam e-commerce service good seringkali dapat disesuaikan atau dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan individu atau perusahaan pelanggan. Penyediaan informasi yang jelas, strategi yang efektif dalam e-commerce service good adalah penyediaan informasi yang jelas dan rinci tentang layanan yang ditawarkan, termasuk deskripsi layanan, harga, dan syarat-syarat yang berlaku. Penawaran paket layanan yang menarik. Menyediakan paket layanan yang menarik dan komprehensif dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen paket. Layanan dapat mencakup berbagai layanan yang saling melengkapi dengan harga yang lebih menguntungkan. Promosi dan pemasaran yang efektif. Memanfaatkan strategi pemasaran digital seperti iklan online, konten yang relevan, dan promosi khusus dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap layanan yang ditawarkan. Contoh platform e-commerce service good yang terkenal di Indonesia adalah Traveloka, Tiket.com, dan Grab. Ketiga platform tersebut menyediakan layanan seperti pemesanan tiket pesawat, pemesanan hotel, dan layanan transportasi yang dapat dilakukan secara online. Mungkin untuk materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Darmawati dengan NIM 22043 kelas RA1 Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan tentang model dan klasifikasi bisnis e-commerce. Nah, dalam era digital ini, e-commerce ini telah menjadi bagian yang sangat penting dari operasional bisnis. Nah, jadi di sini kita sangat penting untuk memahami berbagai model dan klasifikasi bisnis e-commerce dalam intrapreneur dan pemilik bisnis agar dapat sukses di pasar yang kompetitif. Nah, apa itu e-commerce? E-commerce atau bisa disebut dengan electronic commerce adalah suatu proses pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Ini melibatkan berbagai model bisnis, termasuk marketplace online, platform e-commerce, dan platform media sosial. Nah, di sini ada klasifikasi bisnis e-commerce yang dimana klasifikasi bisnis e-commerce ini dapat mempertimbangkan ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu model bisnis. Nah, faktor ini merujuk pada cara kita untuk menghasilkan pendapatan seperti melalui penjualan, iklan, ataupun biaya langganan. Yang kedua yaitu target market. Nah, faktor ini merujuk pada kelompok konsumen spesifik yang ditargetkan oleh bisnis, seperti konsumen individu atau bisnis. Yang ketiga yaitu produk atau jasa. Faktor ini merujuk pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis, seperti barang-barang fisik ataupun barang-barang digital atau layanan jasa.
Yang keempat yaitu adanya saluran distribusi. Nah, faktor ini merujuk pada saluran di mana bisnis-bisnis ini menjual berbagai produk atau jasa seperti marketplace online, platform media sosial, ataupun toko-toko fisik. Nah, dengan memahami berbagai model dan klasifikasi bisnis e-commerce, intrapreneur dan pemilik bisnis, kita dapat lebih baik menavigasi landscape e-commerce seperti mengembangkan strategi efektif untuk sukses. Membangun bisnis e-commerce dan langkah membangun bisnis e-commerce. Host dari situs e-commerce dapat melakukan akses secara enkripsi dengan optimal dan dengan nama dominan sendiri. Standar minimum yang diperlukan untuk sebuah web server adalah harus mampu mendukung enkripsi yang dilakukan secara SSL dan VGV keamanan transaksi. Semua keunggulannya yang dapat dipersiapkan seperti kebijakan perpajakan, sekuritas, dan penghafalan. Tersebut ini diperlukan jika perusahaan berencana menggunakan pembayaran dengan metode pengolahan kredit charge secara elektronik. Sebuah unit pengolahan yang bertindak sebagai server e-commerce sangat diperlukan sebagai ujung pangkal peletakan dasar pendirian sebuah situs bisnis e-commerce. Dengan menentukan server e-commerce yang handal mampu memberikan pelayanan dan hasil yang memuaskan bagi para pelaku bisnis online. Langkah membangun e-commerce. Langkah-langkah awal pembuatan bisnis e-commerce yaitu paham dan mengerti bisnis e-commerce. Kemudian membuat rencana bisnis, membuat rencana pemasaran, pembangunan web untuk bisnis, baru kemudian menjalankan bisnis berbasis web atau internet. Langkah-langkah tersebut dapat berbagai rincian yang dijabarkan untuk memperjelas bagaimana pembangunan bisnis e-commerce. Hal penting dalam bisnis berbasis web atau internet, mengerti di sini berarti paham tujuan dan kebutuhan bisnis yang akan dijalankan. Tidak hanya tujuan, namun alasan bisnis tersebut dijalankan juga perlu ada. Membuat rencana bisnis harus dibuat secara lengkap dan rinci agar pihak terkait seperti bank, penanaman modal, mitra bisnis maupun karyawan paham akan alasan bisnis tersebut dijalankan dan bagaimana penjelasan yang ada dalam bisnis tersebut. Rencana bisnis ini dirinci dari pendahuluan, deskripsi bisnis pasar, pengembangan dan produksi, penjualan dan pemasaran, manajemen, dan informasi keuangan. Pembuatan rencana pemasaran. Selain pembuatan rencana bisnis, diperlukannya pembuatan rencana pemasaran guna menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai tujuan bisnis yang dijalankan. Rencana pemasaran terdiri dari pendahuluan, analisis situs nasional, pelangganan sasaran, taktik pemasaran hingga anggaran pemasaran. Membangun web untuk berbisnis e-commerce. Membangun bisnis e-commerce tentunya harus membangun web terlebih dahulu. Menjalankan bisnis e-commerce tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya yang mengharuskannya ada bagian akuntansi agar manajemen keuangannya tersusun dengan rapi dan terpantau keuangannya. Faktor sukses membangun bisnis e-commerce. Menyusun strategi pertama kali yang harus dilakukan dalam membangun bisnis yaitu menyusun suatu strategi dengan memakai prinsip bagaimana memudahkan konsumen dalam melakukan bisnis dengan perusahaan. Fokus pada konsumen langsung. Setiap bisnis pasti memiliki konsumen yang langsung maupun tidak langsung mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Namun, lebih diutamakan konsumsi langsung karena konsumen langsunglah yang akan menikmati produk tersebut. Perencanaan ulang dengan penghubungan perusahaan dengan konsumennya. Di sini perusahaan harus selalu beranggapan bahwa customer is king dengan mencari tahu hal apa saja yang perlu menjadi tuntunan konsumen. Persiapan infrastruktur ini digunakan untuk memungkinkan terjadinya mekanisme bisnis yang diinginkan. Yang paling penting dibutuhkan di sini yaitu bagaimana mentransformasikan kebutuhan bisnis dengan spesifikasi teknologi informasi yang ada, membuat konsumen loyal. Langkah terakhir yang perlu diperhatikan yaitu berusaha membuat konsumen loyal terdapat perusahaan e-commerce yang ada. Karena dengan loyalitas mereka sajalah maka profitabilitas usaha dapat tercapai. Pemasangan infrastruktur keamanan dasar merupakan hal yang penting karena bagian inilah yang akan digunakan sebagai dasar sistem keamanan tingkat di atasnya, sehingga diperlukan infrastruktur yang handal yang mampu menjadi wabah dari sistem keamanan berikutnya. Jika salah atau kurang tepat di dalam pemasangan basis keamanan pada sebuah jaringan yang akan beroperasikan oleh karena jaringan publik di internet, maka akan mengakibatkan pihak ketiga dapat menjebol sistem keamanan server tersebut. Akibatnya kerugian akan muncul baik dari pihak pemilik server maupun pelanggan yang menggunakan jasa server tersebut. Rasa tidak aman akan selalu membayangi mereka. Baiklah, saya Khalifa. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang bisnis portal internet dan juga status bisnis internet adalah dua konsep yang dominan gitu tuh dalam ekonomi digital sekarang gitu. Nah, bisnis portal internet itu tuh yang diartikan sebagai platform online yang menyediakan berbagai jenis informasi, layanan dan juga konten kepada si pengguna, mulai dari portal berita, terus e-commerce, perjalanan dan juga ada hiburan. Nah, bisnis portal internet juga itu menawarkan pengalaman yang kaya akan beragam dan juga
ya banyak lagi gitu tuh untuk si penggunanya itu sendiri. Nah, di balik kemajuan dan juga kesuksesan dari bisnis portal internet itu ada juga beberapa tantangan gitu tuh yang harus dihadapi dari bisnis portal internet itu sendiri. Mungkin kayak seperti persaingan yang semakin ketat lagi, terus regulasi yang lebih kompleks gitu tuh, serta kecepatan perubahan teknologi yang semakin hari itu semakin berkembang. Selanjutnya ada konsep dasar bisnis portal internet. Nah, ada definisi dan juga peran gitu. Definisi bisnis portal internet itu mempunyai standar yang menyediakan informasi yang berfungsi sebagai platform untuk berbagai layanan seperti berita, terus cuaca, olahraga, hingga berbelanja online gitu tuh. Berbelanja online, pembayaran tagihan dan juga interaksi sosial. Bisa dibilang bisnis portal internet itu menawarkan gitu pengalaman serba ada kepada si penggunanya gitu. Nah, sedangkan peranan bisnis portal internet itu tidak hanya terbatas pada atau tidak hanya terbatas tuh kayak tidak menyediakan informasi, dan juga layanan mereka juga itu tuh menyediakan peran penting gitu dalam ekosistem digital dengan menyediakan platform untuk konten atau untuk memotivasi layanan mereka gitu dengan menawarkan berbagai model iklan kayak iklan langganan gitu, dan juga pembelian dalam aplikasi kayak di Shopee, Tokopedia, dan banyak lagi jenis untuk kita berbelanja di online gitu tuh. Nah, di dalam bisnis platform internet ada juga beberapa model bisnisnya gitu ke dalam bisnis portal internet gitu tuh. Nah, kayak yang pertama tuh ya ada model iklan, terus ada juga model pelanggan, terus ada lagi model premium, terus ada model marketplace gitu tuh. Dan juga yang terakhir itu ada afiliasi. Afiliasi itu kayak juga ada sebelah itu kalau nggak salah ada model bisnis afiliasi gitu tuh. Nah, selanjutnya ada strategi monetisasi. Nah, strategi monetisasi itu kayak langkah-langkah yang diambil oleh bisnis portal internet yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dari platform dan juga layanan yang yang mereka sediakan gitu tuh, kayak seperti iklan, terus berlangganan, terus penjualan konten, model premium, terus afiliasi, dan juga kemitraan, dan yang terakhir tuh ada penjualan data gitu. Nah, selanjutnya pemasaran dan perusahaan jangkauan. Nah, pemasaran dan perluasan jangkauan merupakan sebuah aspek yang sangat penting gitu bagi bisnis portal internet itu. Adapun strategi yang digunakan gitu dalam bisnis portal internet itu seperti penargetan audiens yang tepat, terus ada juga strategi konten, terus optimasi mesin pencarian, terus pemasaran medsos atau media sosial, terus kemitraan, dan ada juga yang terakhir itu analisis kinerja atau optimalan. Nah, selanjutnya ada tentang startup bisnis internet dalam informasi. Nah, startup bisnis internet itu sendiri adalah salah satu perusahaan baru yang berfokus dalam pengembangan solusi inovasi di arah internet gitu. Nah, startup juga dapat didefinisikan sebagai sebuah perusahaan baru yang didirikan untuk mengembangkan produk, layanan, solusi yang inovatif gitu tuh. Keberhasilan sebuah startup dalam internet itu dapat diukur dari berbagai faktor gitu tuh, kayak pertumbuhan pengguna, terus ada juga pendapatan, penelitian pasar, dan juga ada dari dampak sosial. Selanjutnya, tantangan dari peran startup bisnis internet dalam inovasi. Yang pertama itu ada persaingan yang sengit. Yang kedua ada perolehan pendapatan yang sulit. Yang ketiga ada kegagalan produk. Yang keempat ada perubahan regulasi. Dan yang terakhir itu ada tantangan teknis. Tadi saya kan sudah menyebutkan tentang tantangannya. Nah, selanjutnya itu ada peluangnya. Peluang yang pertama itu pasar yang berkembang. Yang keduanya itu inovasi dan juga diverifikasi gitu. Yang ketiga ada pendapatan startup gitu. Yang keempat ada perkembangan teknologi, dan yang terakhir itu ada kerjasama industri dan juga kerjasama kemitraan, regulasi dan juga kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah itu memiliki dampak yang signifikan gitu loh dalam lingkungan bisnis portal internet dan juga startup bisnis internet. Nah, tantangannya sendiri itu yang pertama itu ketidakpastian regulasi. Yang tantangan yang kedua itu ada ketentuan privasi dan juga data. Tantangan yang ketiga itu ada regulasi industri yang berubah-ubah gitu atau tidak menetap gitu loh. Dan yang keempat itu hambatan masuk ke pasar. Nah, selanjutnya selain ada tantangan,
di regulasi dan kebijakan pemerintah juga ada peluangnya tuh. Peluang yang pertama itu perlindungan konsumen, dan peluang yang keduanya itu ada stabilitas regulasi. Baiklah, saya Rokman akan melanjutkan materi tentang revenue dan model bisnis umum e-commerce. Definisi revenue dalam konteks e-commerce. Revenue dalam konteks e-commerce merujuk pada total nilai uang atau pendapatan yang diterima oleh suatu entitas bisnis dari kegiatan operasionalnya yang dilakukan secara online selama periode tertentu. Ini mencakup pendapatan dari penjualan produk, jasa yang ditawarkan, investasi, royalti, dan lain-lain. Dalam e-commerce, revenue tidak hanya mencerminkan jumlah uang yang diperoleh, tetapi juga keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari produk atau jasa yang ditawarkan secara online. Total pendapatan juga menggambarkan permintaan pasar terhadap produk atau jasa tersebut, serta efektivitas strategi pemasaran dan penjualan yang diterapkan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar potensi pertumbuhan dan keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya, metode pengukuran revenue. Metode pengukuran revenue atau pendapatan merupakan aspek penting dalam akuntansi dan keuangan yang membantu perusahaan dalam menentukan kinerja. Terdapat berbagai metode yang digunakan untuk mengukur revenue seperti penjualan bersih, pendapatan bruto, dan pendapatan operasional. Penjualan bersih mengacu pada pendapatan yang dihasilkan setelah dikurangi oleh potongan, pengembalian barang, dan diskon. Pendapatan bruto adalah total pendapatan sebelum dikurangi biaya produk atau biaya penjualan. Sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional inti perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi revenue di e-commerce. Dalam dunia e-commerce yang dinamis, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan atau revenue. Yang pertama, itu regulasi. Harga sangat krusial. Konsumen sering membandingkan harga sebelum melakukan pembelian. Menetapkan harga yang kompetitif, tidak terlalu tinggi maupun rendah, dan menawarkan diskon atau banding. Dan yang kedua, konten branding merupakan faktor penting yang mempengaruhi penjualan di e-commerce. Konten yang berkualitas dapat meningkatkan kesadaran mereka dan membangun hubungan dengan konsumen. Dan yang ketiga, jumlah pelanggan dan ukuran transaksi juga berperan dalam menentukan revenue. Semakin banyak pelanggan dan semakin besar ukuran transaksi, maka potensi pendapatan akan semakin tinggi. Selanjutnya, konsep notasi dalam analisis. Yang pertama, revenue. Notasi merujuk pada cara data atau informasi dipresentasikan atau ditulis untuk analisis lebih lanjut. Dalam analisis revenue, notasi dapat digunakan untuk menggambarkan matrik keuangan seperti total penjualan, pendapatan bersih, rata-rata, pendapatan per pelanggan, dan lainnya. Notasi yang jelas dan konsisten penting untuk memastikan data dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan benar oleh analis keuangan dan manajer bisnis. Selanjutnya, pengertian kamus data atau data dictionary. Kamus data adalah dokumen atau kumpulan informasi yang menjelaskan data atau deskripsi dari elemen yang digunakan dalam suatu sistem informasi dalam e-commerce. Kamus data berisi definisi lengkap dari data yang digunakan, termasuk nama, deskripsi, tipe data, panjang data, dan informasi terkait lainnya. Kamus data membantu dalam memahami dan mengelola data dengan konsisten, sehingga memungkinkan pengguna sistem untuk mengidentifikasi dan memahami data dengan benar. Selanjutnya, pentingnya struktur data yang efisien. Struktur data yang efisien merujuk pada cara data simpan, diatur, dan diakses dalam sistem informasi. Dalam e-commerce, memiliki struktur data yang efisien yang sangat penting untuk mendukung operasi harian, analisis keuangan, dan interaksi dengan pelanggan. Struktur data yang baik dapat mempercepat proses pencairan data, mengurangi redundansi, dan meningkatkan keandalan dan keamanan informasi. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam meningkatkan revenue. Dalam industri e-commerce yang kompetitif, meningkatkan revenue merupakan sebuah tantangan yang juga membawa peluang. Tantangan utama yang dihadapi seringkali berkaitan dengan persaingan pasar yang ketat, perubahan referensi konsumen, dan kebutuhan untuk inovasi teknologi yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan dapat menerapkan strategi seperti personalisasi pengalaman pelanggan, optimasi mobile e-commerce, dan penggunaan data besar untuk analisis prediktif. Peluang strategis dapat ditemukan dalam verifikasi produk, ekspansi ke pasar baru, dan kemitraan strategis yang dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada materinya tentang chain dan distribusi produk e-commerce. Nah, latar belakangnya yaitu e-commerce telah mengubah cara kita untuk berbelanja dengan nilai transaksi mencapai Rp689 triliun pada tahun 2024. Namun pertumbuhan ini juga menghadirkan tantangan dalam mengelola rantai pasokan dan distribusi yang kompleks. Yang selanjutnya ada tujuan.
Tujuannya yaitu untuk memahami klasifikasi produk, manajemen rantai pasokan, dan strategi distribusi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan dalam bisnis e-commerce. Yang selanjutnya ada klasifikasi produk e-commerce, manajemen rantai pasok. Nah, aliran dalam supply chain management terbagi dalam 3 aliran utama, yaitu yang pertama ada aliran produk berisi aliran barang dari supplier ke konsumen. Yang kedua ada aliran informasi berisi pengiriman pesanan dan peninjauan status pengiriman. Yang ketiga ada aliran keuangan atau finansial terdiri dari batas kredit, pembayaran dan jadwal pembayaran, ketepatan pengiriman, dan identitas pemilik. Supply chain management adalah suatu pendekatan terpadu yang berorientasi pada proses untuk menyediakan, memproduksi, mengirim produk-produk dan jasa kepada konsumen. Keterpaduan supply chain management meliputi seluruh proses manajemen material, informasi, maupun aliran dana. Tujuan dasar supply chain management adalah untuk mengendalikan persediaan dengan manajemen arus material. Persediaan adalah jumlah material dari pemasok yang digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan atau mendukung proses produksi barang dan jasa. Perusahaan dapat mengambil pendekatan supply chain management yang efisien untuk apa? Untuk mengkoordinasikan aliran material untuk meminimalkan gitu persediaan dan memaksimalkan produktivitas perusahaan. Perusahaan saat itu lebih meyakini karena material adalah komponen yang penting dalam biaya, maka perusahaan dapat memperoleh profit yang besar melalui reduksi biaya material itu. Menjadi satu alasan kenapa supply chain management merupakan kunci kompetitif weapon. Baiklah, mungkin materi tentang e-commerce berdasarkan produk yang dijual akan dilanjutkan oleh saudara Sagita Putriani. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, model distribusi. Dropshipping, penjual tidak menyimpan stok produk, dikirim langsung dari pemasok. Contoh UMKM yang baru memulai. Fulfillment oleh marketplace seperti Tokopedia atau Shopee menangani penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman. Contoh penjual yang ingin fokus pada pemasaran. Fulfillment sendiri, penjual mengelola seluruh proses distribusi termasuk pergudangan dan pengiriman. Contoh perusahaan besar dengan volume penjualan tinggi. Omnichannel. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan itu menjelaskan identifikasi ciri-ciri pengguna internet. Nah, berikut ada beberapa ciri pengguna internet yang umum. Yang pertama yaitu demografi. Nah, pengguna internet ini berasal dari berbagai latar belakang demografis. Nah, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial juga ini sangat berpengaruh. Nah, di sini juga ada pengalaman online. Nah, pengguna internet ini memiliki berbagai tingkat pengalaman online, mulai dari yang pertama kali menggunakan internet hingga yang telah menjadi expert dalam menggunakan teknologi. Nah, tujuan online atau internet ini, penggunaan internet ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, seperti mencari informasi, ataupun belajar, berkomunikasi, atau melakukan transaksi online. Nah, sumber informasi. Dalam internet ini memiliki sumber informasi yang berbeda-beda, seperti searching, sosial media, ataupun email atau website lainnya. Nah, berikut ini ada beberapa ciri pengguna internet yang lebih spesifik. Nah, yang pertama, generasi milenial. Nah, ciri-ciri pengguna internet generasi milenial ini yang dimana mereka lebih terpaku untuk mencari informasi online, menggunakan sosial media untuk berkomunikasi. Nah, jadi untuk membuat konten online menggunakan aplikasi mobile untuk melakukan transaksi online. Nah, bagi generasi Z, ciri-ciri pengguna internet ini yang dimana sama aja untuk membuat konten online secara spontan atau menggunakan teknologi virtual reality dan augmented reality. Nah, ini menggunakan aplikasi mobile untuk melakukan transaksi online, cari informasi online dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, pengguna senior, yang dimana ciri-ciri pengguna internet senior ini yaitu mencari informasi online tentang kesehatan dan keuangan. Konsep dasar perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, ada dari faktornya ya. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada faktor budaya, faktor sosial, terus ada juga faktor pribadi, faktor psikologis, terus ada juga faktor marketing strategi. Nah, selanjutnya itu keputusan pembelian. Keputusan pembelian juga dibagi dalam beberapa hal gitu, kayak seperti pengenalan masalah, terus pencairan informasi, evaluasi alternatif, dan juga keputusan pembeli. Selanjutnya ada juga tipe proses gitu tuh pembelian konsumen.
Nah, itu juga dibagi dalam beberapa hal gitu, kayak seperti proses kompleks decision making dan juga proses brand loyalty. E-commerce merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-commerce atau electronic e-commerce atau e-business merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan dan komputer atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital.